Menurut saya India adalah tempat yang untuk saat ini sangat-sangat underrated buat mahasiswa Indonesia. Jadi India ini negara yang tepat banget buat mahasiswa Indonesia ataupun siswa atau bahkan pelajar dari Indonesia untuk melakukan studi banding, melakukan kegiatan master program atau bachelor program untuk berkuliah. Itu India, selain harga yang terjangkau, kualitas pendidikan yang diberikan juga sangat-sangat baik. Wah, menarik sekali ya. Namaste Meredos, kembali lagi ke channel Thai Apps, channel belajar di India. Hari ini, Thai Apps kedatangan tamu mahasiswa lagi nih. Perkenalkan, Kak Afdal Rizky Muhammad. Beliau adalah exchange student yang sedang belajar di Mumbai. Nah, sebelum kita mulai, jangan lupa untuk like dan subscribe ke channel Thai Apps untuk video edukasi lainnya. Izin perkenalkan diri, nama saya Afdal Rizky Muhammad, biasa dipanggil Afdal. Saya asli Putra Aceh, dan kebetulan untuk saat ini saya sedang menjalankan kegiatan program Student Exchange di IIT Bombay. Home University saya adalah Universitas Shah Kuala Aceh. Bagaimana pandangan Anda tentang India sebelum datang ke India? Pandangan awalnya nggak yang pandangan yang terlalu ekstrim banget juga, cuman hanya pikiran bagaimana makan hari-hari, nggak ada yang terlalu ekstrim, nggak ada yang, karena ya saya secara pribadi juga tertarik sama jiwa eksplorasi beragaman gitu kurang lebih. Setelah bersekolah di Mumbai, bagaimana pandangan Anda tentang India? Banyak pembelajaran yang sebenarnya bisa kita ambil dari India tersendiri itu, karena cara populasi kita sama-sama negara dengan padat populasi antara India dan Indonesia. Banyak hal yang bisa kita ambil, apalagi di saat ini India memang sedang berkembangnya dengan beragam teknologi yang mereka hadirkan, mereka ciptakan. Ini bisa menjadi contoh buat negara kita sendiri ke depan. Jika boleh tahu, apa alasan Anda memilih belajar di India? Ceritanya pada awalnya ada penawaran untuk kegiatan international credit transfer yang diadakan oleh home university saya, Universitas Shah Kuala. Ada beberapa tawaran awalnya yang ditawarkan, masuk ada UiTM Malaysia, ada Naifah Luang Thailand, ada IIT Bombay, dan ada University of Valencia kalau saya nggak salah itu namanya. Pada saat itu karena memang dikatakan IIT Bombay ini merupakan 100 kampus terbaik di dunia, yang buat saya menarik untuk melihat bagaimana hidup bersama orang-orang yang jiwa kompetitif atau lain sebagainya, sehingga dapat men-challenge atau men-trigger diri saya untuk bisa lebih compete. Jadi ketika penawaran itu ada dan saya pilih di antara beberapa opsi yang ada, dan opsinya jatuh kepada IIT Bombay, saya mengajukan scholarship. Apakah Anda senang menetap di India? Karena saya mempunyai jiwa eksplorasi atau saya suka keberagaman, jadi India untuk saat ini sangat-sangat nyaman, sangat-sangat menarik untuk dijelajahi, untuk mengetahui lebih dalam lagi tentang India. Tapi sayangnya saya hanya memiliki waktu 4 bulan kurang lebih kegiatan student exchange ini. Saya harap ke depan saya ada waktu lagi untuk kembali ke India dan kembali melihat perkembangan India ke depannya. Sudah kekunjungan berapa kota di India? Ya, untuk saat ini karena memang lagi masa kuliah dan kebetulan lagi exchange, jadi saya masih stay di Mumbai aja untuk saat ini. Tapi I have plan to go outside Mumbai. Itu ada beberapa daerah, diantaranya ada New Delhi, ada Kashmir. Mungkin 2 tempat itu untuk liburan akhir tahun. Bagaimana dengan biaya fasilitas dan tempat perkuliahan di sana? Biaya perkuliahan dan biaya hidup, ternyata India ini merupakan opsi yang sangat-sangat tepat menurut saya apabila kita sebagai mahasiswa ingin melakukan studi abroad, tapi cari negara yang dengan harga terjangkau. Menurut saya India merupakan best option yang ada, karena di sini tuh harga sangat terjangkau, biaya pendidikan sangat murah, biaya pendidikannya juga nggak terlalu jauh berbeda dengan di Indonesia, sangat-sangat mendukung untuk biaya apapun, termasuk biaya kesehatan, biaya makan, dan lain sebagainya. Menurut saya India sangat-sangat mendukung, sangat-sangat support buat mahasiswa.
Bagaimana dengan makanan dan minuman di sana? Apakah cocok? Ya, kalau makanan halal karena mostly-nya penduduk India ini vegetarian, jadi enggak perlu ditakutkan di mana-mana banyak makanan halal, makanan bahkan restoran-restoran halal, restoran-restoran Muslim India juga banyak ada di Mumbai di tempat saya. Untuk makanan mungkin itu yang sedikit agak sulit buat saya karena saya pribadi itu bukan vegetarian, tapi juga bukan yang sulit untuk mendapatkan makanan yang non-veg di Mumbai karena kita bisa beli di mini restoran dan segala macamnya, mereka juga ada yang menjual chicken dan segala macam. Tapi untuk di mesnya karena memang mereka menyesuaikan, jadi sedikit butuh adaptasi buat saya untuk bisa menerima makanannya. Kalau biryani itu suka ada pasti, terus juga Maggi juga lumayan karena nggak terlalu jauh berbeda dengan yang ada di Indonesia. Selain itu, bagaimana dengan biaya hidup di India? Sangat-sangat terjangkau. Mau itu bisa aja kita cuman spend money itu, kalau saya pribadi karena saya juga di hostel itu spend money dalam seminggu itu 500 rupiah sampai 1000 rupiah paling banyaknya dalam seminggu, atau sekitar 100 sampai 200 ribu dalam seminggu, dan itu menurut saya sangat-sangat terjangkau. Bagaimana dengan keamanan dan kenyamanan di sana? Untuk keamanan, karena saya tinggal di daerah Mumbai, itu sangat-sangat relatif aman, sangat-sangat aman, dan sejauh ini alhamdulillahnya saya belum pernah mendapatkan hal-hal yang tidak diinginkan. Bersyukurnya seperti itu, karena ya Mumbai untuk daerah yang relatif aman menurut saya. Ya mungkin kalau ada tindakan kekerasan juga oknum tertentu ya, maksudnya bukan yang opini ataupun perspektif yang dibentuk masyarakat. Bagaimana menurut Anda dengan toleransi keagamaan yang ada di India? Mahasiswa itu sangat terbuka karena kita lebih seringnya di lingkungan mahasiswa, jadi berbaurnya dengan mahasiswa, dan mahasiswa itu sangat-sangat open minded, sangat-sangat toleransi antar beragama. Toleransinya sangat baik, terutama di Mumbai. Saya belum pernah melihat tindakan rasisme atau segala macam terhadap umat beragama satu sama lain. Lalu, apakah Anda mudah untuk menemukan masjid di India? Saya juga pernah melihat ada kegiatan perkumpulan umat beragama setelah salat Jumat. Saya kebetulan salat Jumat di depan kampus, dan yang paling unik adalah untuk mencari masjid itu sangat mudah di India sendiri, tepatnya di Mumbai. Dan mau pergi ke mall, ternyata di belakang mallnya juga ada masjid. Dan sebenarnya balik ke kitanya sih, mau mencari atau tidak. Saat Anda di India, apakah Anda pernah menyaksikan atau mungkin melihat sistem kasta yang mempengaruhi interaksi sosial di sana? Nggak pernah kelihatan sih, maksudnya ketimpangan ada, kelihatan orang kaya dan orang miskin ada, tapi saya nggak pernah ngelihat orang kaya semena-mena terhadap orang miskin, itu belum pernah saya lihat. Apakah India sesuai dengan yang ada di sosial media? Street food banyak di India, tapi saya belum pernah jumpa yang se-ekstrim di video, karena ya sejauh ini mereka sangat menjaga kebersihan, terutama di mes hostel saya itu, bahkan mereka sampai menggunakan penutup kepala di dapur, bahkan rambut pun tidak boleh jatuh ke dalam makanan. Selain biaya hidup, bagaimana dengan biaya pengobatan di sana? Untuk persisnya saya kurang tahu ya, tapi saya pernah beli obat dan harganya itu lumayan terjangkau, lumayan murah untuk obat. Tapi itu pun sekali. Adakah pengalaman yang tidak terlupakan? Ketika saya ke Mumbai ini, saya mencoba mengunjungi Konsulat Jenderal Indonesia, dan saya menemukan keluarga baru di sana. Jadi mereka sangat-sangat suportif terhadap mahasiswa, mereka selalu melibatkan mahasiswa dalam kegiatan, mereka selalu mengundang mahasiswa ketika ada kegiatan. Nah, di situ saya lebih berasa kayak ada waktu saya berasa pulang ke kampung. Ya, mereka sangat-sangat ramah, sangat-sangat membantu kami mahasiswa yang ada di Mumbai. Selain itu,
apakah Anda merekomendasi mahasiswa dan orang tua untuk belajar di India? Menurut saya, India adalah tempat yang untuk saat ini sangat-sangat underrated buat mahasiswa Indonesia. Jadi India ini negara yang tepat banget buat mahasiswa Indonesia ataupun siswa atau bahkan pelajar dari Indonesia untuk melakukan studi banding, untuk melakukan kegiatan master program atau bachelor program untuk berkuliah. Itu India, selain harga yang terjangkau, kualitas pendidikan yang diberikan juga sangat-sangat baik. Apakah ada kata penutup untuk mahasiswa dan orang tua yang ingin mendaftar anaknya untuk belajar di India? Jangan terlalu gampang melihat apa yang ada di sosial media. Juga jangan lupa bertanya ke orang atau relasi yang ada, apakah itu benar atau tidak. Menurut saya pribadi, berdasarkan pengalaman saya, India adalah tempat yang affordable buat mahasiswa untuk belajar, untuk melanjutkan program master atau bahkan PhD. India adalah salah satu negara yang tepat untuk self-development teman-teman semua. Terima kasih Kak Afdal untuk waktunya ya. Semoga informasi yang diberikan Kak Afdal dapat membantu Meredos untuk memilih perkuliahan di India. Selain itu, Meredos jangan lupa untuk like dan subscribe ke channel Thai Apps untuk informasi perkuliahan lainnya. Kalbi, Alvida, Nakena, Firmilengge.